belajar. Anak-anak di sini sehat semuanya? Ada yang sakit? Sudah sarapan semuanya? Enggak. Jadi setiap ingin berangkat sekolah diupayakan untuk sarapan terlebih dahulu ya. Biar semangat belajar. Oke. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Iya. Siapa? Ini kok kenapa nggak masuk? Sakit. Oke, kita doakan semoga Michaela sembuh dan bisa belajar bersama kita kembali ya. Kita bacakan surat Fatihah untuk Michaela ya. Silakan dulu. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang hadis silaturahmi. Kita belajar membaca hadis tentang silaturahmi. Ada yang masih ingat hadis silaturahmi itu apa? Silaturahmi terdiri dari berapa kata? Silah. Ada silah dan rohim. Silah dan rohim. Ya, artinya kita upaya untuk menyambung persaudaraan. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kandungan hadis tentang silaturahmi. Anak-anak silakan dibuka bukunya halaman 52. Sudah dibuka semuanya? Ya. Silakan kita kasih waktu 10 menit untuk membaca kandungan hadis tentang silaturahmi ya. Dipahami apa aja kandungan dari hadis tentang silaturahmi. Berapa waktunya tadi? 10 menit. Siap? Siap. Oke, selamat membaca. Sudah selesai semua membacanya? Sampun. Oke, setelah kalian membaca, ibu coba bertanya ke kalian, ya. Kira-kira Rasulullah menganjurkan tidak untuk kita bersilaturahmi? Dari kandungan hadis tentang silaturahmi ini, kita coba baca terlebih dahulu ya. Kita baca terlebih dahulu secara bersama-sama supaya yang kemarin kita pelajari bisa diingat kembali dan hafalannya juga makin lancar ya. Kita baca hadis tentang silaturahmi riwayat Bukhari dan Muslim. Kita baca bersama-sama. Anak-anak dilantangkan suaranya, oke? Kita baca 1, 2, 3. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyub sallallahu fi rizqihi wa yusalahu fi ajrihi falyasir rahimah. Semuanya dibuka di halaman ini ya. 50 ya. Buka bukunya. Barangkali di PPT kurang. Oke, kita ulang sekali lagi anak-anak, harus kompak membacanya ya. Oke, 1, 2, 3. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyub sallallahu fi rizqihi wa yusalahu fi ajrihi wa yasir
telah bersabda, barang siapa yang ingin dilihatkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anak, ini merupakan hadis yang menunjukkan adanya manfaat, adanya faedah dari silaturahmi. Apa di sini yang terlihat? Siapa yang melakukan silaturahmi, maka ia akan diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya. Jadi anak-anak kalau ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya bersilaturahmi. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sih cara untuk bersilaturahmi? Ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, apa? Berkunjung ke rumah kerabat yang jauh. Anak-anak kemarin habis lebaran, habis mudik ya. Nah, habis anak-anak mudik, pastinya ada yang mudiknya ke Korea, ada yang ke Australia. Kemana lagi? Ada yang mudik kemana? Ke Banyuwangi. Ada lagi yang paling jauh, Taiwan. ke Taiwan. Nah, berarti anak-anak itu sudah melakukan silaturahmi, berkunjung ke rumah keluarga yang tempatnya jauh. Jadi secara tidak langsung, anak-anak kemarin itu pas mudik itu juga termasuk silaturahmi. Kemudian yang kedua, berkunjung ke rumah saudara atau teman yang sudah lama tidak bertemu. Nah, misalkan kamu rumahnya di mana? Di dekatnya masjid. Kalau sampean di mana rumahnya? Di Kampung Baru. Rumahnya jauh apa enggak? Jauh. Nah, misalkan nih, Naya sama Lujen ini rumahnya jauh. Terus mereka liburan sekolah, gak ketemu lama. Tapi Lujen ingin bersilaturahmi dengan Naya. Akhirnya dia berkunjung untuk merekatkan kembali pertemanan. Itu juga termasuk salah satu silaturahmi. Kemudian berkirim surat atau menghubungi lewat telepon untuk menanyakan kabar. Kalau dulu anak-anak, orang-orang pas zaman mungkin ayah ibu kalian mungkin sudah ada telepon ya. Kalau mungkin neneknya kalian dulu kalau ingin menanyakan kabar itu harus lewat surat. Ya, harus ke tukang pos terlebih dahulu untuk mengirim surat, hanya sekedar menyampaikan kabar. Nah, kalau sekarang kita sudah menemukan kecanggihan teknologi, apa? HP, telepon, internet, ya. Sehingga kalau misalkan kita mau WA Lujen atau mau WA Iqbal atau mau WA siapa lagi? Kayla. Nah, itu kalau kita mau menanyakan kabar, kita tinggal buka WhatsApp. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Gitu ya. Jadi, kalau misalkan anak-anak dikasih kesempatan untuk memegang HP dengan orang tua, maka HP itu dimanfaatkan untuk saling bersilaturahmi. Itu ya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika silaturahmi. Jadi, kalau kita silaturahmi itu nggak boleh seenaknya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya, yang pertama adalah mengucapkan salam. Kita beragama apa? Islam. Nah, berarti ketika kita bertemu dengan sesama umat Muslim, maka hendaknya mengucapkan salam. Yang kedua adalah berjabat tangan. Kalau misalkan anak-anak mau ketemu, nah langsung berjabat tangan, ya. Ketemu di jalan, ketemu di mana. Kalau misalkan lelaki dengan lelaki, hendaknya berjabat tangan. Perempuan dengan perempuan atau anak-anak dengan bapak ibu guru, dengan orang-orang yang lebih tua, maka diusahakan untuk berjabat tangan, ya, salim. Kemudian berbicara santun. Kalau kita dengan teman sejawat, mungkin ada beberapa yang ngomongnya masih dengan menggunakan bahasa teman ya, bahkan nggak menggunakan bahasa Jawa yang halus. Kalau kita bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah bapak ibu guru kemarin, ya anak-anak diberi tugas untuk berkunjung ke rumah bapak ibu guru, itu usahakan menggunakan bahasa yang santun juga. Kemudian yang keempat, memilih waktu yang tepat. Jangan sampai kalau silaturahmi itu jam 12 malam atau jam 3 subuh, anaknya masih tidur ya. Jadi kita harus memperhatikan waktu-waktu yang tepat
Bapak silaturahmi. Yang kedua apa? Meningkatkan rasa persaudaraan. Nomor 2 dulu diperhatikan. Kalau tadi kita jauh ya rumahnya, kemudian sudah lama nggak bertemu, sehingga ketika kita bersilaturahmi, berarti kita kembali bisa bersama-sama dengan keluarga kita, kembali bertemu, rasa kangennya terobati ya. Kemudian yang nomor 3 apa? Jadi yang sudah lama tidak bertemu, yang sudah lama tidak berkunjung, akan kembali erat tali persaudaraannya. Kemudian yang keempat apa? Memupuk cinta terhadap sesama. Jadi rasa cintanya terhadap sesama kepada teman, saudara kembali ada. Dan memanjangkan usia sesuai dengan hadisnya tadi, guys. Hadisnya, barang siapa yang ingin panjang umurnya, dapatkan rezekinya, maka hendaknya bersilaturahmi. Nah, panjangnya usia ini bukan hanya dalam misalkan umurnya dipanjangkan sampai 500 tahun sampai 1000 tahun, tidak, tapi setiap umurnya akan diberikan keberkahan. Selanjutnya nomor 6, apalagi disenangi oleh sesama. Kalau kamu dikunjungi sama temanmu, senang nggak? Senang. Ya, senang. Bella senang kalau dikunjungi sama temannya. Nah, kemudian jadi kalau misalkan kita mau silaturahmi, kita mau berkunjung, maka akan disenangi oleh sesama. Misalkan keluarga kita akan senang ya. Oh, cucunya pulang. Kemudian memperoleh ridho dan pahala kepada Allah. Jadi udah pasti dapat pahala kalau kita bersilaturahmi. Selanjutnya membuat orang yang kita kunjungi bahagia. Tadi contohnya senang ya. Senang kalau ada temannya main atau saudaranya main. Bahagia juga. Jadi salah satu manfaat dari silaturahmi adalah berbahagia. Kemudian yang ke-9 menambah rezeki. Itu tadi yang tercantum di hadis. Ya. Oke, manfaatnya sudah. Ini ada hadis lagi. Siapa yang mau baca? Kamu mau baca? Ya. Ayo, bagus. Baca dulu. Artinya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian karena kita tidak mau menjaga silaturahmi atau malah memutus tali silaturahmi, maka akan apa? Tidak boleh masuk surga. Makanya kalau kita sudah berantem dengan temannya atau sudah lama tidak pernah ketemu tapi dibiarkan saja, nah, ayo hati-hati guys. Jadi kita harus senantiasa untuk menjaga silaturahmi. Oke, kita sudah menjelaskan, kemudian kita coba untuk saling berdiskusi ya. Kita saling berdiskusi, anak-anak silakan untuk berkelompok dengan teman sebangkunya yang dekat. Nah, ini boleh jadi kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ini kelompok berapa berarti? Kelompok 2. Yang tengah kelompok? Selanjutnya 4 dan 5. Nah, anak-anak silakan untuk mencatat poin-poin penting yang ada di kandungan hadis tentang silaturahmi. Nanti silakan setiap perwakilannya untuk maju ke depan. Yes. Jadi silakan ditulis poin-poinnya saja di buku tulisnya masing-masing. Kemudian nanti maju ke depan perwakilan kelompoknya. Ya. Kita kasih waktu berapa menit? Berapa menit? 10 menit ya. Kenapa? Ditulis, dirangkum materi-materi yang penting. Tulis yang penting saja. Jadi
hadis tentang silaturahmi. Poinnya saja. Buku yang mana Bu? Halaman 52. Mana? Ya. Yang B. Yang B. Yang mana yang buku ini? Oh, yang maju. Kata Bina. Ya. Serah. Kata Bina. Ya. Sudah. Satu sudah. Kelompok 2 sudah. Sudah. Kelompok 3 sudah. Berapa? Sudah siap ya? Di sini ibu semangat dulu ya. Oke, anak-anak semuanya sudah selesai menulis? Oke, biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat. Mau? Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, kalau Bu Vita tadi salah, kita coba satu kali lagi ya. Kalau Bu Vita salah berarti 3 kali lagi, 4 kali lagi ya. Oke, sekali lagi, kita tepuk semangat, tepuk semangat. Oke, sudah selesai. Kita mulai maju presentasi. Kelompok 1 siapa perwakilannya? Coba anak-anak diperhatikan di LKS-nya masing-masing dan di catatannya masing-masing. Coba yang poin apa? Nah, yang meramu tentang apa? Tentang cara bersilaturahmi. Silakan dibaca rangkumannya. Berarti tadi yang bicara tentang cara silaturahmi ya. Oke, terima kasih Naya. Oke, tepuk tangan dulu buat Naya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Siapa ini namanya? Ayo, Kela. Kela apa? Menulis apa? Manfaat silaturahmi. Coba dikerjakannya apa? Terima kasih Kela. Tepuk tangan buat Kela. Tadinya kita mau kelompok 3 dulu. Ya, kelompok 5 apa? Siapa yang Hadis, ya. Coba dibaca dulu. Terima kasih Ardan. Tepuk tangan buat Ardan.
Manfaat silaturahmi ya, aku mau membacakan manfaat silaturahmi. Terima kasih Alfi. Tepuk tangan buat Alfi. Oke, selanjutnya apa? Siapa yang mau lanjut? Alfi. Nabila mau siapa, Bin? Manfaat silaturahmi apa saja? Coba disebutkan. Buat orang yang kita terima kasih Tabina. Beri tepuk tangan buat Tabina. Ya, anak-anak tadi sudah anak-anak sudah membaca, kemudian anak-anak sudah ibu jelaskan tentang silaturahmi ya. Terus sudah apa namanya? Menulis rangkuman dan berani maju ke depan. Sekarang kita ingin mengetes sejauh mana kemampuan anak-anak ya. Kita coba kasih lembar soal, nanti dikerjakan ya. Soal biasa. Gampang. Nah, pensilku lagi. Lebih baik kita melihat tapi melihat ada apa-apa. Oke, jadi perhatikan ditulis nama lengkap ya. Namanya siapa, nama lengkap, kemudian kelas 4A. Kalau yang poin pertama itu anak-anak silakan menjawab secara singkat saja. Kemudian yang nomor 2 itu memberi tanda cetak pada kolom yang benar atau salah. Ya, bahkan Allah memiliki hambanya yang silaturahmi itu benar atau salah. Kalau benar berarti dicetak yang benar, kalau salah dicetak yang salah. Kemudian yang terakhir adalah melengkapi tabel. Boleh. Melengkapi tabel. Jadi silakan kalau di sini ada bahasa Indonesianya berarti dia ditulis Arabnya. Kalau di sini ada Arabnya berarti dia ditulis bahasa Indonesianya ya istilahnya. Ya. Kerjakan dulu, anak-anak kerjakan dulu poin 1 sampai 5. Nanti kalian acting mengumpulkan ke Bu Vita ya. Mengumpulkan, kita acting aja. Acting mengumpulkan ke Bu Vita. Begitu nanti
Oke, anak-anak sudah selesai semuanya? Semuanya sudah selesai. Kita tolong perwakilan setiap kelompok untuk mengambil lembar kerja-kerjanya dan dikumpulkan di meja kita ya. Anak-anak, alhamdulillah setiap langkah di pertemuan kali hari ini sudah kita bersama-sama. Kita sudah belajar tentang isi kandungan dari hadis silaturahmi. Harapannya anak-anak bisa memahami tentang hadis silaturahmi itu seperti apa, kemudian kandungan yang ada di dalamnya, dan bisa menjawab soal-soal terkait hadis silaturahmi. Ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak pokok semangat belajar, dijaga silaturahmi dengan temannya, dengan saudaranya, gitu ya. Untuk pertemuan di depan kita lanjutkan ke ini bab yang terakhir ya. Bab yang terakhir. Nah, untuk besok kita akan latihan untuk mengerjakan soal-soal UAS ya, ulangan harian atau ulangan akhir semester ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.